Puji Tuhan, berikan kemuliaan yang paling mulia buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dahsyat. Oh, kami bersyukur. Ya, terima kasih buat seluruh yang terlibat pelayanan pada pagi hari ini. Kami percaya we are doing it with the same spirit. Kami melakukan semuanya dengan roh yang sama, dengan spirit yang sama, dengan pengurapan yang sama. Dan kami tahu bahwa semuanya gak akan mungkin terjadi kalau bukan karena Tuhan. Ya, dan saya percaya pada pagi hari ini kita bisa sama-sama merasakan hadirat Tuhan. Jadi kita percaya bahwa di bulan ini kita akan sama-sama belajar. We the church. Kita adalah gerejanya. Ya, kita akan buka sama-sama terlebih dahulu ayat pembacaan kita pada bulan ini, yaitu di Matius 16 ayat yang ke-18. Dan saya beri judul sharing firman Tuhan saya pada pagi hari ini adalah Strong Church, atau gereja yang kuat, jemaat yang kuat. Ya, di dalam Matius 16 ayat ke-18 dikatakan demikian. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Amin. Ya, minggu yang pertama ya, kalau kita ingat Pastor Iman sudah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan batu karang ya di dalam ayat ini adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri, pribadi Yesus Kristus sendiri yang dimaksud sebagai batu karang di dalam ayat ini. Ya, karena seringkali kalau kita lihat ya, ada banyak yang mungkin berdebat, ada yang banyak mungkin bertanya-tanya, berdiskusi bahkan. Siapa sebenarnya batu karang yang dimaksud Tuhan di ayat ini ya? Tapi kalau kita coba kita belajar, kita gali lebih dalam ya. Jika Yesus ingin mengidentifikasi Petrus sebagai batu karang, tempat dia membangun gereja, maka Yesus akan menggunakan kata yang sama. Di dalam bahasa aslinya ya, kata Petrus digunakan kata Petros, dan pada saat Yesus berkata batu karang, Yesus menggunakan kata Petra. Ya, kalau kita tahu di dalam bahasa asing ada beberapa bahasa asing yang memiliki satu jenis gender. Jadi di dalam bahasa asing itu kata itu punya gender. Ya, gender itu bukan serta-merta dikatakan sebagai jenis kelamin, tetapi gender itu adalah pengkategorian kata itu. Apakah kata ini termasuk di dalam kata yang feminin atau kata yang maskulin? Kalau kita tahu gender kan ada male or female ya. Tapi kalau di dalam kata ya, dia menggunakan istilahnya tuh feminine or masculine. Ya. Jadi kalau kita mau gali ini lebih dalam, ada shifting, ada pergeseran yang terjadi ketika Yesus itu berbicara mengenai batu karang ya. Kalau Yesus ingin mengatakan bahwa Petruslah batu karang itu, dia akan menggunakan kata Petros. Ya, tetapi ada shifting di sini. Ya, Yesus menggunakan kata Petra ya, dari maskulin menjadi feminin. Ada perbedaan berarti, perbedaan makna. Nah, kalau kita sama-sama lihat ya, Petros itu berarti seperti small stone or part of mass rock. Ya, jadi tergantung sudut pandang juga ya. Saya juga nggak bisa bilang bahwa Petrus itu adalah batu yang kecil, karena kecil itu kan relatif ya. Ya, kadangkala kita bilang kecil tapi ternyata kecilnya itu besar. Ya, tapi saya percaya bahwa Petros yang dimaksudnya adalah bagian dari sebuah batu yang besar. Nah, batu yang besarnya itu dikatakan sebagai Petra, large rock, atau batu yang besar, batu yang lebih besar gitu. Ya, jadi saya percaya bahwa yang dimaksud batu karang di sini kita tahu sama-sama, yaitu adalah Yesus Kristus sendiri. Ayo kita buka sama-sama lagi ya di 1 Korintus 10 ayat yang keempat. Kita akan belajar sedikit ya. 1 Korintus 10 ayat yang keempat. Dikatakan demikian. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani. Jadi Rasul Paulus menuliskan ayat ini, batu karangnya sama, menggunakan kata yang sama, yaitu Petra, bukan Petros. Jadi Paulus pun mengakui, menyadari bahwa yang merupakan batu karang adalah Yesus Kristus. Ya, sebab mereka minum dari batu karang rohani, dalam kurung Petra, yang mengikuti mereka, dan batu karang Petra itu adalah Kristus. Ya, dan saya ingin mengatakan bahwa pada pagi hari ini dasar gereja atau jemaat yang kuat hanya bisa dibangun dengan Kristus sebagai
pondasinya. Amin. Dan pada saat saya merenungkan ayat ini ya, wah luar biasa ya. Berarti ketika kita bisa hidup di dalam kebenaran, ketika kita percaya menyerahkan diri kita untuk kita mau hidup di dalam kebenaran, maka kita pun bisa dipakai Tuhan seperti Petrus untuk membangun jemaatnya. Sekali lagi kita bisa dipakai Tuhan seperti Petrus untuk kita bisa membangun jemaat Kristus. Ya. Dan Pastor Iman juga sudah menjelaskan ya, kata jemaat dalam bahasa Yunani itu kita artikan atau diartikan sebagai kata eklesia, ya, menggunakan kata eklesia, yang artinya adalah eklesia itu apa? Kemarin sudah ingat ya, apa itu jemaat? Jemaat itu adalah sebuah kumpulan atau jemaat yang dipanggil keluar atau dikhususkan. Wow, saya baru sadar ternyata jemaat itu adalah sebuah kumpulan yang memang dikhususkan, yang memang dipanggil keluar, ya, atau bisa dikatakan jemaat itu adalah representatifnya Tuhan. Tahu kan yang namanya representatif? Perwakilannya Tuhan, perpanjangan tangannya Tuhan, ya. Dan ketika kita menjadi jemaat, berarti kita menerima panggilan Tuhan sebagai perwakilannya untuk keluar. Ya. Untuk ngapain? Untuk keluar. Dan saya ingin mengatakan bahwa gereja yang kuat berarti menyadari bahwa panggilan kita bukan untuk berkumpul di sini dan berdiam saja, melainkan kita untuk berkumpul dan keluar menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Bagaimana orang bisa merasakan kasih Kristus kalau kita cuma duduk diam di sini? Seperti itu kan? Kita dipanggil keluar sebagai representatifnya Tuhan untuk menjangkau mereka. Ya, jadi saya ingin mengatakan bahwa pagi hari ini ya kita introspeksi sama-sama. Yang suka mungkin berbicara atau merasa bahkan, wah, saya ini cuma jemaat biasa. Saya ini siapa? Saya ini cuma jemaat biasa, woi. Ayat ini eklesia. Ya, saya ingin mengatakan bahwa kita semua di sini adalah chosen people. Orang-orang yang terpilih. Ya, jadi hati-hati kalau kita bicara, wah saya cuma jemaat biasa. Ternyata kalau kita memahami ini, yang namanya jemaat itu adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang terpanggil, orang-orang yang dikhususkan. Luar biasa kan? Ya, jadi sadarlah bahwa kita semua punya peran dan bagian penting sebagai representatifnya Tuhan, sebagai perwakilannya Tuhan. Ya, saya mengatakan bahwa church is not about the building, it's about the people. Gereja itu bukan berbicara tentang gedung, ya, tetapi berbicara tentang orang-orangnya. Kita di kantor, atau kita di tempat pekerjaan, atau kita di sekolah, ya, kita tetap jemaat Tuhan. Ada Kristus di situ. Tetap JKIMS walaupun kita ada dimanapun ya. Maksud ya, jadi pada saat kita berbicara tentang gereja, gereja itu bukan tentang terbatas hanya kepada 4 sisi. Tetapi dimanapun kita berada, kita adalah chosen people. Karena gereja itu berbicara tentang jemaat Kristus, bukan bangunannya. Ya, dan saya ingin mengatakan bahwa menjadi jemaat Tuhan ya, menjadi jemaatku, ya, my church, berarti kita dipanggil untuk menjangkau yang terhilang. Jadi bagi kita semua yang saat ini di sini, ya, atau saat ini yang sedang mengikuti ibadah online, ya, saya percaya bahwa kita ini bukanlah orang-orang yang terhilang. Jadi jangan kita pura-pura hilang atau kita merasa kita hilang. Ya, jadi pada saat kita di sini kita percaya bahwa di dalam Tuhan kita diselamatkan dan kita bukan orang-orang yang terhilang. Jadi jangan pura-pura kita merasa hilang atau jangan jadi orang yang merasa hilang. Saya mengatakan bahwa panggilan Kristus di dalam kehidupan kita pada saat Dia memanggil, membangun kita sebagai jemaat Tuhan, tugas kita adalah apa? Kita keluar
menjadi perpanjangan tangan Tuhan, kita merangkul, ya kita melakukan supaya kita tahu membagikan kasih Kristus kepada orang-orang yang di luar sana. Ada sebuah quote yang bagus dari Rick Warren dikatakan demikian. Loving churches grow and growing churches love. Gereja yang penuh kasih bertumbuh. Dan gereja yang bertumbuh mengasihi. Dan saya percaya bahwa kita semua dipanggil di tempat ini, ya, kita semua dipanggil menjadi jemaat Kristus untuk saling mengasihi. Dan kita percaya di dalam kasih yang kita berikan akan ada pertumbuhan di situ. Ya, poin yang pertama berbicara tentang strong church. Ya, poin yang pertama, apa sih strong church itu? Strong church itu berbicara tentang the unity atau kesatuannya. Saya ingin mengatakan bahwa strong church is a unite church. Gereja atau jemaat yang kuat adalah jemaat yang bersatu. Ya, bulan lalu kita juga sudah belajar tentang yang namanya kesatuan atau unity. Kita buka lagi sama-sama di 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. Saya akan baca ini dari bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan demikian. Saudara-saudara, atas nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya minta supaya kalian semuanya seia sekata. Supaya jangan ada perpecahan di antaramu, hendaklah kalian bersatu, sehati, dan sepikir. Pada saat kita berbicara tentang jemaat yang kuat atau strong church, ya, kesatuan jemaat merupakan poin yang penting. Kenapa? Karena kita tahu bahwa iblis itu enggak takut dengan gereja atau jemaatnya yang besar. Tetapi iblis itu takut terhadap jemaatnya yang bersatu. Dan saya ingin mengatakan pada pagi hari ini, kalimat ini bukan kalimat yang tanda kutip menghibur diri, menghibur kita. Mungkin saat ini kita merasa jumlah kita masih sedikit, ya. Dalam waktu mungkin 10 menit kita bisa menyebutkan nama satu persatu orang yang ada di tempat ini, ya. Tapi saya percaya di dalam kesatuan yang kita usahakan dan didasarkan oleh Kristus, maka pertumbuhan dan multiplikasi ada di depan mata. Saat ini mungkin kita bisa membacakan 10 menit nama orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi kita belum tahu kalau minggu depan, bulan depan, tahun depan, ternyata dalam 10 menit kita gak bisa menyebutkan nama orang satu persatu. Kenapa? Karena ada banyak sekali orang yang datang. Yang datang ke tempat ini bukan cari manusia, tetapi yang datang ke tempat ini karena merasakan hadirat Tuhan. Oleh karena apa? Bukan karena gerejanya, tapi karena jemaatnya. Ya, dan saya percaya bukan sebuah kalimat yang menghibur diri. Wah, iblis itu enggak takut buat gereja yang besar. Iblis itu takut buat jemaat yang bersatu. Nah, saya percaya pada saat kita bersatu, kita bersepakat bersatu hati, ya, sebagai gereja yang kuat, sebagai jemaat yang kuat, di depan sana kita sudah melihat yang namanya multiplikasi. Ya, kita sudah melihat yang namanya pertumbuhan. Ya, dan saya mengatakan bahwa jemaat yang bersatu itu sudah pasti bertumbuh. Jemaat yang bersatu sudah pasti bertumbuh. Di dalam 1 Korintus ini dikatakan seia dan sekata. Kok bisa ya? Seia dan sekata. Padahal kita tahu bahwa di dalam tempat ini saja, di dalam gereja ini ada banyak sekali keragaman background. Bagaimana mungkin bisa seia dan sekata? Ya, saya ingin bercerita sebentar ya bahwa justru kita di dalam gereja atau di dalam pelayanan kita bisa belajar sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena di dalam pelayanan atau gereja kita akan bertemu dengan orang-orang dengan background yang sangat luas, ya. Dan di sini kita akan sama-sama bisa belajar yang namanya apa? Mengasihi. Kita bisa belajar yang namanya mengerti. Kita bisa belajar yang namanya memahami. Sekali lagi, kalau kita di luar sana kerja profesional, ya, mereka semua backgroundnya dalam tanda kutip sudah pasti sama. Sekali bicara mungkin paham, sekali bicara mungkin tahu, yes, oke, saya bisa melakukan itu. Tetapi di dalam gereja dengan keragaman yang luar biasa, kok ya bisa dikatakan seia dan sekata. Gampang banget rasanya kan, padahal kita tahu bahwa keanekaragaman background kita itu gak akan bisa memudahkan kita untuk bisa bicara bahwa oh ini iya, kita sepakat.
Ya, tetapi di dalam ayat ini kok bisa ya Rasul Paulus berkata bahwa seia, sekata, sehati dan sepikir. Ya. Kita buka sama-sama. Terlebih dahulu di Galatia 3 ayat ke-28. Galatia 3 ayat ke-28 dikatakan demikian. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Saya ingin mengatakan bahwa kita punya common identity atau identitas yang sama. Nah, karena kita punya identitas yang sama, seharusnya itu menjadikan kita dasar bagaimana kita bisa menjadi orang yang seia, sekata, sehati dan sepikir. Saya ingin encourage juga buat jemaat sekalian ya. Kalau kita ingin bertumbuh di luar sana, percayalah, di dalam pelayanan kita akan belajar banyak sekali hal. Ya, kalau kita ingin jadi orang yang kuat di luar sana, ya kita harus dilatih yang di dalam sini. Ngapain? Ya kita berfungsi dan berperan. Ya sekali lagi, perihal seia dan sekata, sepikir, sehati ini bukan hal yang mudah. Tetapi di dalam Galatia 3 ayat ke-28 ini menyadarkan kita bahwa pada saat kita menyadari kita ini punya identitas yang sama, common identity. Ya KTP-nya sama, ya bukan Kristen, tetapi KTP-nya adalah saya ini adalah anak Kristus. Saya ini adalah jemaat Tuhan. Nah, identitas inilah ya yang membuat kita bisa menjadi orang yang seia, sekata, sehati dan sepikir di dalam Tuhan. Dan saya ingin mengatakan bahwa pertama dan terutama kesatuan kita dengan orang percaya lainnya ya bergantung kepada kesatuan kita dengan Kristus. Sadar gak ada kalau kita ini bersatu dengan Kristus? Sadar gak kalau kita ini sudah digantikan dengan tubuh yang baru? Ya ada kesatuan. Dan melalui kehadiran Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita, kita menjadi satu dengan Bapa sebagaimana Dia menjadi satu dengan Kristus. Menyadari kesamaan identitas di dalam Tuhan adalah kunci kesatuan. Kita punya common identity, kita punya identitas yang sama. Dan saya ingin mengatakan tadi keragaman atau perbedaan ya di dalam gereja itu ada banyak sekali ya backgroundnya gitu kan. Ada orang yang keras, ada orang yang lembut, ada orang yang pemarah, ada orang yang pemalu. Semuanya ada semua ya. Dan makanya saya percaya bahwa justru di dalam gereja itu seharusnya kita bisa jadi orang-orang yang ditempa. Kita jadi orang-orang yang kuat. Ya kita jadi perpanjangan tangan Tuhan bahwa dunia memang gak mudah. Tetapi saya ini sudah ditempa dengan luar biasa di dalam gereja. Dan saya ingin menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi dunia. Supaya dunia bisa melihat Kristus melalui kehidupan kita, melalui perbuatan kita. Ya, saya mengatakan pada pagi hari ini, perbedaan bukanlah penghalang kita untuk bersatu. Melainkan kesempatan kita untuk bisa disatukan dengan cara yang ajaib. Ini yang namanya strong church, gereja yang kuat. Ya, ibarat sebuah magnet ya, kalau kita tahu magnet, ada kutub utara dan kutub selatan. Magnet itu baru bisa bersatu kalau apa? Kalau dua kutubnya berbeda. Kalau kutubnya sama dia akan bertolak belakang. Dan saya mengatakan bahwa antar jemaat kita nggak perlu harus selalu setuju. Pokoknya iya aja dah. Ya. Atau jadi orang yang yes man. Karena belum tentu yang kita setuju itu adalah hal yang baik. Ya, kita bisa menjadi orang-orang yang bisa mengkoreksi juga. Ya, bisa mengevaluasi, bisa memberikan feedback. Ya, jadi kita nggak perlu harus selalu setuju atau jadi orang yang yes man. Kita memang adalah individu yang memiliki pola pikir dan pendapat yang beragam. Namun kalau kita sekali lagi berbicara tentang kesatuan jemaat, kita harus tetap apa? One God, one gospel, one purpose. Satu Tuhan, satu Injil dan satu tujuan. Apa tujuannya? Kita adalah jemaatnya Kristus. Bersatu untuk menjadi perpanjangan tangan. One God, one gospel and one purpose. Dan saya ingin mengatakan bahwa where there is unity, there will be victory. Kalau ada kesatuan di situ, kita percaya bahwa akan ada kemenangan di situ. Ya. Keanekaragaman background, keanekaragaman
bakat, talenta, segala macam. Perbedaan-perbedaan itulah yang membuat kita tahu bahwa hanya karena Tuhan yang bisa mempersatukan kita. Kristus adalah dasar dan pondasi dari kesatuan jemaat. Ya. Kesatuan akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa karena di dalamnya ada banyak keanekaragaman bakat, talenta, kemampuan, perspektif yang dikumpulkan untuk menciptakan kekuatan yang lebih besar. Saya percaya bahwa kehadiran kita di tempat ini adalah untuk saling melengkapi, untuk saling membantu, untuk saling membangun. Dan saya percaya bahwa kalau kita tahu satu batang lidi ya, satu batang lidi mungkin akan jadi satu batang yang mudah dipatahkan. Namun satu ikat lidi akan menjadi sulit untuk dipatahkan. Demikian pula kalau kita ngelihat di hutan sana misalnya ya. Seekor singa akan dengan dapat mudah menyerang dan memangsa seekor lembu jantan atau seekor domba yang sendirian. Namun bila ada kawanan lembu jantan, singa pun mungkin akan ragu untuk menyerang. Waduh, pikir-pikir lagi. Ya. Nah, ini berbicara tentang kesatuan jemaat ya. Demikian pula dengan kita, ketika kita saling mendoakan, ya kita saling berbagi beban satu dengan yang lain. Dengan kesatuan hati maka kita akan menghasilkan kekuatan yang besar. Jemaat yang kuat bisa dilihat dari adanya kesatuan di situ. Ya. Dan kita tahu bahwa bulan lalu kita sudah belajar kesatuan itu bukan menyeragamkan. Tetapi kesatuan itu menghargai perbedaan dan mengusahakan di dalam perbedaan itu kita ada untuk saling melengkapi. Amin. Poin yang kedua, a strong church berbicara tentang the body atau tubuh. Ya, strong church functions as the body. Gereja yang kuat atau jemaat yang kuat berfungsi sebagai tubuh. Apa? Tubuh, bukan kepala. Karena kepalanya cuma satu. Kepalanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang kita bangun adalah tubuh, kita bukan bangun kepala. Kita bangun tubuhnya. Kepalanya satu, Yesus Kristus. 1 Korintus 12 ayat ke-27 dikatakan demikian. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Sedikit masuk di dalam pengetahuan IPA ya atau sains ya. Berbicara tentang tubuh, tubuh kita ini kompleks ya. Ada yang tahu ada berapa organ yang kita punya? Saya kalau ditanya gini mungkin kalau saya nggak belajar saya nggak tahu. Tapi pagi hari ini saya ingin bertanya mungkin kepada jemaat semua yang punya knowledge lebih ya. Ada berapa banyak organ yang kita miliki di dalam tubuh kita? Bisa sebutkan angkanya? Yang lulusan sains mungkin ya. Ada 78 organ yang bekerja di dalam tubuh kita secara individu maupun secara kolektif. Ada solusin sistem yang terintegrasi di dalam tubuh kita. Sistem itu berbeda-beda namun sistem itu bisa hidup berdampingan dengan mulus. Ya. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana kalau misalnya maaf kata yang di belakang ini ngambek, gak mau keluar karena istilahnya selalu diajak bahwa kamu cuma keluarin kotoran aja. Oke, kalau saya gak mau kotor saya mau bersih, mampet gitu kan, repot kalau mampet. Tapi kalau keluar terus juga repot, bener kan? Berarti ada yang masalah dengan atasnya misalnya dengan perutnya, dengan apa. Ya sekali lagi tubuh. Berbicara tentang tubuh. Tuhan menciptakan setiap bagian tubuh kita itu dengan maksud dan tujuan tertentu. Tangan mengambil benda, ya, menulis, nyetir motor, mengendarai mobil, ya kan. Kaki kita gunakan untuk berjalan, menaiki tangga. Gak mungkin kan kita nulis dengan kaki ya. Gak mungkin kan kita mengendarai mobil dengan kaki. Bisa sih ada yang mungkin akrobatis ya. Tetapi kan itu bukan fungsi yang Tuhan tetapkan. Jantung memastikan darah itu tetap mengalir di setiap tubuh kita. Otak mengawasi kita dan mengatur seluruh aktivitas tubuh kita. Hal-hal yang tidak terlihat seperti itu ya. Apakah kita menyadari
pada saat ini detak jantung kita apakah kita tahu? Kita nggak tahu. Sedang berdetak atau enggak kita nggak bisa merasakan itu kecuali kita pegang. Yang pasti kita bisa melihat bahwa orang ini pasti detak jantungnya masih berdetak. Karena kalau tidak pasti tahu apa yang akan terjadi, gitu kan. Nah, saya ingin mengatakan bahwa suatu keistimewaan di mana masing-masing dari kita ini berperan untuk menjadi bagian dari tubuh Kristus. Wih, panggilan kita tuh enggak main-main loh. Panggilan kita ini langsung dipanggil jadi bagian dari tubuh. Dan tubuh yang kita bangun itu adalah tubuh Kristus. Itu sebuah kehormatan menurut saya. Sebuah keistimewaan, sebuah privilege. Di mana kita dipanggil, kita sudah ditetapkan bahwa ini loh. Jemaat yang ada di tempat ini adalah bagian dari tubuh Kristus. Dan pada saat kita menyadari bahwa kita seharusnya berperan, sekali lagi ya, kita seharusnya berperan, bukan kita seharusnya baperan. Ya, berperan, bukan baperan. Ya, kita berperan, ya kita berfungsi sebagai mana layaknya jemaat. Saya percaya bahwa pertumbuhan akan terjadi cepat. Amin. Sekali lagi, berperan, bukan baperan ya. Kita berperan semuanya. Dan saya ingin mengatakan pada pagi hari ini, tidak ada bagian yang tidak dibutuhkan dan tidak ada bagian yang paling dibutuhkan. Berbicara tentang tubuh, gak ada yang lebih penting dan gak ada yang gak penting. Semuanya itu berfungsi, semuanya itu berperan, semuanya itu memiliki panggilannya masing-masing. Bayangin semua, kalau semuanya megang kamera sama seperti kayak Koh Budi gitu. Lalu siapa yang mimpin pujian misalnya? Atau semuanya main keyboard gitu kan. Terus nanti siapa yang pegang kamera? Nah, maksud saya adalah kita buka sama-sama ya. 1 Korintus 12 ayat keempat sampai yang ke-6. CSB, saya baca ini dari versi terjemahan bahasa Inggris CSB. Dikatakan demikian. Now, there are different gifts but the same Spirit. There are different ministries but the same Lord. And there are different activities, but the same God produces each gift in each person. Dikatakan ada banyak sekali talenta. Kita bisanya apa? Masak. Mau gak masak buat gereja? Kan yang tahu kemauannya adalah jemaat sekalian kan. Lah sudah ditawarkan belum? Kalau tahu-tahu ada yang nawarin misalnya, Ci, Koh, saya tak masak ya buat gereja ya. Kira-kira yang denger itu mau apa enggak? Mau pasti. Atau misalnya yang lain. Lihat mobil gereja misalnya kok kotor ya. Boleh enggak kalau misalnya rame-rame nyuci bareng gitu misalnya gitu. Nyuci bareng mobil gereja. Apakah hal ini tidak baik? Hal ini sangat baik. Kenapa sekali lagi? Bahwa ada banyak sekali talenta mungkin pelayanan yang ada, ya aktivitas yang ada, tetapi semuanya itu hanya ada satu Spirit, hanya ada satu Tuhan dan hanya ada satu Injil yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dasarnya semua adalah Yesus Kristus. Dan saya mengatakan pada pagi hari ini menyadari kita adalah bagian, membuat kita mengerti bahwa kita ada untuk apa? Untuk melengkapi. Nah, mungkinkah kita ada di tempat ini saat ini untuk menjadi jawaban buat sesuatu yang sudah lama kita rindukan? Kegerakan, kebangkitan, multiplikasi, breakthrough, pemulihan. Mungkinkah kita ada di tempat ini menjadi jawaban untuk sesuatu yang kita rindukan sama-sama? Bisa enggak kegerakan terjadi dari jemaat yang berdoa? Bukan dari orang yang di atas sini, tetapi dari jemaat yang dalam tanda kutip bahasanya enggak kelihatan. Dan saya percaya we are to complete, not to compete. Kita ini ada untuk melengkapi, complete, bukan untuk bersaing.
Sebagai satu tubuh kita ada untuk bersanding, bukan untuk bersaing. Kalau kita merasa bahwa kita bisa melakukan yang lebih baik daripada si A, daripada si B, kenapa enggak kita coba tawarkan saja? Bagaimana kalau ini aku pengen terlibat pelayanan, saya ingin terlibat pelayanan, saya ingin membantu di dalam hal ini. Saya melihat luar biasa. Sekali lagi, tempat ini adalah milik Tuhan. Jemaat ini adalah jemaatnya Tuhan. Kita dipertemukan oleh Tuhan. Bukan sebuah kebetulan. Tapi kita dipertemukan oleh Tuhan untuk satu rancangan, untuk satu rencana. Bisa jadi kita menjadi jawaban dari orang itu. Atau bisa jadi kita akan mendapatkan jawaban dari orang ini. Kita gak akan pernah tahu. Kalau kita gak tahu peran kita dan fungsi kita di dalam tempat ini, yaitu adalah kita harus saling membangun, saling membantu, saling berperan, berfungsi. Ya, kita ada untuk bersanding, bukan untuk bersaing. Wow. Kita adalah hadiah dan anugerah Tuhan bagi jemaatnya. Kita akan bisa merasakan ini saat kita bisa mengasihi dan mengerti keberadaan kita di sini. Ternyata saya ini adalah hadiah bagi Tuhan di tempat ini. Saya bersyukur semuanya mendapatkan privilege yang sama, tetapi maksudnya saya sangat mengapresiasi orang yang jauh-jauh untuk datang dan melayani. Ada kerinduan dan kita tahu bahwa di tempat ini saya ingin mengatakan bahwa kita berusaha untuk memfasilitasi bagi jemaat sekalian punya kerinduan. Jauh-jauh kerja datang untuk pelayanan. Dan apakah kita gak terberkati oleh kehadiran orang-orang seperti ini? Kembali lagi saya ingin berkata bahwa yang merasakan diberkati, saya percaya bukan hanya saya saja. Tetapi jemaat sekalian yang bisa merasakan bahwa semuanya boleh berjalan manis, berjalan baik, itu karena adanya orang-orang yang mau sacrifice. Ya. Dan saya bersyukur kita selalu berusaha untuk memfasilitasi orang-orang yang ingin rindu untuk melayani. Ya, ingin rindu untuk bisa membangun. Yang kita bangun bukan tempat ini. Tukang bangun tempat ini. Ya, kita panggil tukang bangun tempat ini. Yang kita bangun adalah mezbah Tuhan. Yang kita bangun adalah jemaatnya. Yang kita bangun adalah tubuh Kristus. Buat bangun gedung ini gampang. Tapi buat membangun jemaat Kristus gak bisa pakai tukang di luar sana. Bisanya pakai siapa? Pakai kita yang ada di sini. Itu. Engkau adalah hadiah dan anugerah Tuhan bagi jemaatnya. Wow. Kita bisa ngomong pada orang yang mungkin kita merasa dia memberkati kita. Hey, engkau adalah hadiah dan anugerah dari Tuhan buat aku. Karena bisa ketemu dengan kehadiranmu dan sangat memberkati. Ya. Jadi berbicara dengan gereja yang kuat, berbicara tentang unity and the body. Dan poin yang terakhir saya ingin mengatakan strong church berbicara tentang the presence atau kehadiran Tuhan. Percuma kita berkumpul, tetapi di situ kita tidak berserah kepada Tuhan, memuji Tuhan. Kita bukan membicarakan Tuhan ya, tetapi kita mengalami Tuhan. Jadi percuma kita berkumpul kalau kita gak dapat apa-apa. Saya dulu pernah ingat satu slogan yang muncul dari kalimat saya. Bukan hanya sekedar kumpul tetapi bertumbuh. Kalau sekedar kumpul mah gampang. Kita dolan keluar, kita makan, main game misalnya gitu. Tetapi yang kita mau jemaat Kristus ya. Hadirat Tuhan itu yang terutama. The presence is the most important. Jadi gereja yang kuat berbicara tentang hadiratnya. Efesus 2 ayat ke-22 dikatakan demikian.
Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Tempat kediaman Allah, presence-nya Tuhan, the temple of the Lord, presence, hadirat Tuhan. Jemaat yang kuat berbicara tentang hadiratnya yang nyata. Sekali lagi ya, Tuhan itu bernaung bukan di dalam gedung ini. Tetapi Tuhan bernaung di dalam kebersamaan kita sebagai jemaat. Ya, tempat kediaman Allah bukan di gereja JKI Mawar Saron. Tetapi tempat kediaman Allah ada di dalam jemaat JKI Mawar Saron. That's the place of His presence. Itu adalah tempat kediaman Allah, jemaat Kristus. Dan saya ingin mengatakan bahwa tidak hanya kita saja yang menginginkan hadirat Tuhan. Tetapi Tuhan sendiri pun Dia ingin agar Dia hadir di tengah-tengah kita. Saya undang tim Praise and Worship untuk maju. Kita akan selesai. Dan saya percaya bahwa bukan kita mengundang Dia untuk hadir. Tetapi kita meresponi. Karena Yesus itu adalah omnipresence dimanapun Dia ada. Tapi kita meresponi kehadiran Tuhan. Kita merasakan bahwa kalau kita ingin jadi strong church atau jemaat yang kuat, kita bisa merasakan adanya hadirat Tuhan di situ. 1 Korintus 14 ayat ke-25 dikatakan demikian. 1 Korintus 14 ayat ke-25. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata. Sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di antara kamu, ada di tengah-tengah kamu. Kalau di tengah-tengah berarti apa? Adanya kumpulan kan. Tidak mungkin kalau cuma satu orang kemudian di tengah-tengah. Pada saat dikatakan demikian, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Sungguh adanya hadirat Tuhan di dalam jemaat JKI Mawar Saron. His presence is the evidence of strong church. Hadirat Tuhan adalah bukti nyata dari gereja atau jemaatnya yang kuat. Sekali lagi yang kita bangun adalah jemaat Kristus. Hadirat Tuhan adalah bukti nyata dari jemaat yang kuat, di mana di dalamnya adalah orang-orang yang sadar bahwa hanya Tuhan yang bisa membuat kita jadi orang-orang yang benar. Dan hanya Tuhan yang bisa membuat kita mengalami hadirat-Nya. Saat kita mau untuk merendahkan diri kita, saat kita mau menghargai bahwa Dia adalah Allah yang omnipresence atau Dia adalah Allah yang hadir. Saat kita mau menjaga kesatuan, maka semakin kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Saya percaya bahwa kehadiran Tuhan atau hadirat Tuhan sepenuhnya itu disebabkan oleh kesatuan dan keharmonisan di antara jemaatnya. Dan di dalam gereja kita saat ini, saya percaya bahwa ada hadirat Tuhan yang nyata. Amin. Berfungsilah sebagaimana layaknya Tuhan memanggil kita untuk kita berfungsi. Dan saya percaya bahwa tidak ada bagian yang terlalu penting dan tidak ada bagian yang tidak penting. Di dalam Tuhan kita adalah bagian. Dan di dalam Tuhan kita bukanlah pembagi. Ya. Amin.